sekali saya mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas kasih-Nya saya masih diberikan kesehatan hingga saya dapat memaparkan atau menjelaskan proposal skripsi pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu pembimbing saya, kepada Ibu Dr. Meili Suryanti, SE, MSI, AK, CA, CMA. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya, di mana saya mengambil judul tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, dan kompetensi dalam kualitas audit, yaitu studi empiris pada kantor akuntan publik yang ada di Medan, mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Baiklah, mengapa saya mengambil judul ini? Tentu akan ada latar belakang yang akan saya jelaskan. Tentu latar belakang yang sangat menarik yang menjadi dasar saya untuk mengambil judul ini. Baiklah, kita akan membahas tentang latar belakang. Yang pertama adalah bahwa auditor dapat bekerja dengan baik dalam melakukan auditnya. Nah, tentunya setiap kantor akuntan publik menginginkan untuk memiliki seorang auditor yang dapat bekerja dengan baik. Nah, salah satu tugas auditor adalah melakukan audit, di mana tujuannya adalah untuk melakukan pertimbangan kegiatan terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh suatu entitas yang diaudit, serta membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menolak atau menyetujui dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan. Namun, pada kenyataannya, tidak semua auditor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan juga ada beberapa kantor akuntan publik yang melakukan kesalahan. Contohnya saja pada tahun 2011 penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, di mana pada PT Sumalindo Jaya Lestari terdapat kasus bahwa auditor tidak independen dalam mengaudit pencatatan saham perusahaan tersebut. Yang kedua adalah kualitas audit, di mana seorang auditor dengan baik dan benar dapat menemukan kesalahan yang material, kekeliruan ataupun kelalaian dalam laporan keuangan klien. Nah, di sini seorang auditor harus melakukan kualitas audit yang tinggi, dan juga kualitas untuk mendapatkan suatu kualitas audit yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, dan juga kompetensi. Yang ketiga adalah seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar audit dan juga kode etik perilaku. Nah, standar audit seorang auditor dalam melakukan tugasnya diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan juga standar pelaporan, di mana standar umum adalah cerminan kualitas audit yang dimiliki oleh seorang auditor, yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan tugas auditnya. Selain auditor mematuhi standar audit, auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang perilaku auditor dalam menjalankan praktik profesinya dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat. Nah, itu adalah latar belakang dari judul yang saya ambil, sehingga dari latar belakang tersebut saya mengambil rumusan masalah, diantaranya yang pertama, apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit? Yang ketiga, apakah objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit? Yang keempat, apakah integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit? Dan yang kelima, apakah kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit? Nah, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, dan kompetensi, apakah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Adapun
manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi auditor, bagi kantor akuntan publik, dan juga bagi penulis ataupun peneliti. Nah, manfaat yang pertama adalah manfaat bagi seorang auditor. Penelitian ini bermanfaat bagi auditor untuk menjadi patokan, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Yang kedua adalah manfaat bagi kantor akuntan publik. Penelitian ini bermanfaat bagi kantor akuntan publik khususnya untuk menjadi dasar dalam melakukan penugasan sumber daya manusianya agar kantor akuntan publik di mata masyarakat semakin cerah, dan juga untuk sebagai dasar untuk membandingkan auditor yang bertugas dalam melaksanakan tugas auditnya. Nah, itu adalah tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam tinjauan teori atau yang termasuk ke dalam bab 2, yaitu ada beberapa landasan teori yang masuk ke dalam penelitian ini. Yang pertama adalah auditing. Auditing merupakan proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai suatu pernyataan tentang kejadian ekonomi dengan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasil tersebut kepada para pemakai kepentingan dalam laporan keuangan tersebut. Nah, di sini ada 5 konsep dasar dalam auditing yang dikemukakan oleh Harsh dan Saraf. Yang pertama adalah bukti. Bukti merupakan suatu proses menyampaikan kesimpulan yang disampaikan dalam pendapat auditor. Bukti ini harus didapatkan dengan cara langkah-langkah yang teruji sehingga mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua adalah kehati-hatian dalam pemeriksaan. Di sini kehati-hatian dalam pemeriksaan ditujukan kepada auditor agar bertanggung jawab dan profesional dalam melaksanakan tugas auditnya. Yang ketiga adalah penyajian dan pengungkapan secara wajar. Nah, konsep ini menuntut bahwa seorang auditor menyampaikan laporan keuangan yang bebas atau tidak bias dan juga tidak memihak, serta kualitasnya dapat teruji. Laporan keuangan disampaikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan apa yang terjadi dalam perusahaan yang diaudit oleh seorang auditor. Yang keempat adalah independensi. Independensi yaitu suatu sikap yang dimiliki auditor untuk tidak dipengaruhi oleh orang lain saat melaksanakan audit. Yang kelima adalah etika perilaku. Etika dalam auditing berkaitan dengan kode etik profesional auditor saat melaksanakan tugas auditnya. Itu adalah 5 dasar yang termasuk ke dalam audit. Yang kedua adalah kualitas audit. Kualitas audit berarti auditor secara baik dan benar dapat menemukan kesalahan yang material, kekeliruan, atau kelalaian dalam laporan keuangan klien. Nah, seorang auditor harus memiliki kualitas pekerjaan yang tinggi, karena di sini seorang auditor memiliki tanggung jawab yang besar bagi para pemegang kepentingan yang mempercayakan kepentingannya dalam tugas audit. Yang ketiga adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja merupakan suatu pola pikir yang menuntut seorang auditor untuk lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya yang pertama dalam mendeteksi kesalahan, yang kedua dalam memahami kesalahan, dan yang ketiga dalam mencari penyebab mengapa kesalahan tersebut terjadi. Jadi, semakin tinggi pengalaman kerja karyawan ataupun seorang auditor, maka auditor tersebut akan semakin kompeten dan akan semakin mudah untuk mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan, dan juga mencari penyebab mengapa kesalahan tersebut terjadi pada saat auditor melakukan proses audit. Yang ketiga adalah independensi. Independensi artinya seorang auditor tidak dipengaruhi oleh siapapun dan seorang auditor tidak dibenarkan untuk memihak pada kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk tidak bias, jujur secara intelektual, dan tidak terpengaruh pada konflik kepentingan. Di sini prosedur dan pihak lain yang melakukan kepercayaan dan pekerjaan akuntan publik. Independensi auditor artinya bersikap tidak dipengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga adalah objektivitas adalah suatu keyakinan atau kuantitas yang memberikan nilai bagi jasa dan pelayanan auditor. Objektivitas merupakan suatu ciri-ciri yang membedakan
profesi akuntan dengan profesi lainnya, di mana pada objektivitas seorang auditor memiliki kewajiban untuk bersikap jujur, tidak memihak, dan bebas dari konflik kepentingan. Auditor menunjukkan objektivitas yang tinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan kasus ataupun informasi yang sedang diauditnya. Kemudian yang kelima adalah integritas. Integritas merupakan kepercayaan publik pada kantor akuntan publik. Nah, dan juga sebagai patokan bagi anggota untuk mengevaluasi terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh seorang auditor. Nah, di sini integritas menuntut seorang auditor untuk jujur dan transparan, berani, bijaksana, serta bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Yang ketujuh adalah kompeten. Kompetensi dibutuhkan oleh auditor ketika melakukan proses audit. Jadi dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian dalam bidangnya. Jadi kompetensi ini dibutuhkan untuk seorang auditor agar memiliki profesional maupun keikutsertaan dalam suatu seminar. Nah, selanjutnya dari tinjauan literatur, maka selanjutnya kita akan masuk ke kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual ini antara variabel independen dan variabel dependen, dan variabel independen dilambangkan dengan X, di mana terdiri dari 5 variabel independen, yaitu pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, dan juga kompetensi yang mempengaruhi terhadap variabel dependen, di mana variabel dependen dilambangkan dengan simbol Y, yaitu kualitas audit. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis, di mana pada pengembangan hipotesis ini terdapat 5 hipotesis atau dugaan sementara. Yang pertama adalah pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit, di mana hipotesis yang didapat dari yang pertama ini adalah bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hipotesis yang kedua adalah pengaruh independensi terhadap kualitas audit, di mana hipotesis kedua yaitu bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang ketiga adalah tentang pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit, di mana hipotesis ketiga yang diperoleh adalah bahwa objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang keempat adalah integritas, pengaruh integritas terhadap kualitas audit, di mana hipotesis yang keempat adalah bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang kelima adalah kompetensi, pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit, di mana hipotesis kelima yang didapat adalah kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Nah, setelah kita membahas tentang pengembangan hipotesis, selanjutnya adalah tentang populasi dan sampel, di mana populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik yang ada di Kota Medan. Mengapa saya mengambil kantor akuntan publik yang ada di Medan? Karena Kota Medan merupakan salah satu kota yang strategis untuk dilakukan penelitian terhadap auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik, di mana jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 266 yang terdiri dari manajer, partner, auditor junior, dan juga auditor senior. Jumlah 266 tersebut didapatkan dengan cara bertanya langsung kepada orang yang bekerja pada 18 kantor akuntan publik yang ada di Medan. Nah, adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan purpose sampling, yaitu menentukan sampel dengan kriteria yang ditentukan, di mana kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah seorang auditor yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam penugasan sebagai seorang auditor. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu suatu proses untuk mendapatkan data-data yang valid yang digunakan sebagai dasar untuk dapat mempertanggungjawabkan terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner pada responden, di mana kuesioner ini dibuat dengan tertulis dan juga secara sistematis yang akan diserahkan kepada responden, kemudian setelah diisi oleh responden kembali diberikan kepada penulis. Nah, itu adalah termasuk ke dalam pembahasan saya tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, dan juga kompetensi terhadap kualitas audit yang saya jelaskan mulai dari bab 1, bab 2 pembahasan, dan juga bab 3 metodologi penelitian, yaitu yang terakhir tentang teknik pengumpulan data.
Demikian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan pada proposal skripsi. Saya minta maaf jika dalam penyampaian saya menyampaikan dengan kata-kata yang kurang sopan ataupun dalam penjelasan saya ada materi yang tidak dimengerti. Saya minta maaf, dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih.